Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dionoval Abisakif, NRP 502622142. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya pelajari dari buku atau materi yang sudah di-upload di Google Drive untuk tugas individu belajar mandiri asinkronis. Baik, eh, jadi di sini saya memilih buku Learning Kali Linux. Ada Saya memilih buku Learning Kali Linux. Em, Alasannya adalah untuk memperkuat fondasi dari pemahaman Kali Linux yang sudah saya miliki, sebelumnya dari praktek dan lain-lain. Nah, jadi untuk ininya sendiri saya akan memilih untuk Foundation of Kali Linux, untuk sekalian merefresh terkait eh, apa-apa saja yang perlu diketahui dalam mengoperasikan Kali Linux. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan terkait Kali Linux sendiri. Jadi, menurut buku ini, Kali Linux merupakan distribusi khusus dari operating system Linux yang biasanya itu banyak digunakan oleh orang-orang yang berdasarkan dari based on Ubuntu Linux-nya. Nah, dan Ubuntu sendiri itu based on Debian Linux. Lalu kali ini sasarannya adalah orang-orang yang ingin eh, terlibat dalam pekerjaan security atau pekerjaan keamanan jaringan. Nah, termasuk security testing, exploit development atau reverse engineering, atau mungkin digital forensik. Nah, eh, yang yang penting untuk diingat adalah bahwa distribusi Linux itu mereka tidak semuanya sama. Dan Linux itu cuma kernelnya saja yang eh, ad- yang operating system sebenarnya operating system sebenarnya dan inti dari distribusi. Nah, fitur yang sangat bagus dibanding yang lain dari Linux adalah itu Linux itu dapat dengan mudah itu di customize sesuai kebutuhan atau disesuaikan sesuai kebutuhan, termasuk memilih shell yang kita jalankan, lalu lingkungan terminal, dan lain-lain. Dan selanjutnya, berdasarkan buku ini, Linux itu punya sejarah yang panjang. Nah, dulu ketika masih banyak komputer-komputer yang masih sangat besar, setidaknya itu seukuran kulkas. Sekarang ada yang namanya operating system, namanya itu Multix. Nah, operating system ini eh proyeknya dimulai di tahun 1964 dan dikembangkan oleh MIT, General Electric dan Bell Labs. Nah, tujuan dari Multic sendiri adalah untuk mendukung banyak user dan em, menawarkan compartmentalization dari proses dan file per user basis seperti itu. Nah, di mana selanjutnya si Multics ini dia akan berkembang menjadi Unix, yang Unix ini akan berkembang menjadi Linux selanjutnya. Nah, pengembangan dari Linux itu sendiri itu banyak merubah cara developer bekerja.
Dan mudahnya dari Linux itu gratis dan selalu tersedia di berbagai distribusi. Baik, sekarang saya akan bahas untuk pemasangan Kali Linux. Nah, jadi di Kali Linux sendiri itu dia sudah menyediakan di websitenya sendiri dan websitenya sendiri banyak menyediakan kebutuhan-kebutuhan untuk digunakan. Eh, Misalnya saya ingin memasang di VM, ada. Kalau semisal saya lebih nyaman untuk menggunakan installer image, ada juga. Ini pakai ISO ya kalau nggak salah. Ada RM, bahkan ada yang mobile untuk mobile penetration dan sebagainya. Nah, virtual machine pun ada banyak, sudah disesuaikan dengan banyak. Itu ada VMware, VirtualBox, Hyper-V, QEMU, dan sebagainya. Dan itu bisa langsung dipakai. Nah, ini installernya. Oke, nah mungkin saya jalankan ya dari itu semua. Aduh, salah. Maaf. Bentar. Salah. Maaf. Ya, ini Internet Associate ya. Saya matikan dulu. Kita pindah ke Kali Linux. Oke. Nah, di sini saya sudah menginstal atau memasang Kali Linux untuk kebutuhan mata kuliah. Oh, salah ya. Kali ya harusnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk tampilannya Kali Linux sendiri seperti ini. Ya. Sekarang saya ingin sambil membaca buku seperti ini. Gitu. Nah, ini installannya cukup mudah, tinggal dipasangkan ke VirtualBox atau VMware atau yang lain. Ya, nah tapi eh, di lain sisi, daripada menggunakan virtual machine, kita juga bisa menggunakan Windows Subsystem, namanya WSL ya, Windows Subsystem for Linux. eh Dia itu bisa langsung saja. Jadi Microsoft itu menyediakan kalinya juga di Microsoft Store kalau tidak salah. Atau kita bisa langsung apa untuk WSL-nya sendiri kita harus install dulu. Nah, tapi ketika kita install,
itu dia akan menginstal Ubuntu ya. Tapi kita kan inginnya Kali. Nah, kita sendiri bisa lihat cari di Microsoft Store Kali Linux. Coba kita lihat apakah masih ada. Oh, ada ini ya. Nah, ini dia itu WSL ya, Windows Subsystem for Linux. Jadi cara kerjanya sendiri sepertinya cukup mirip dengan apa? Ya. Nah, cukup mirip dengan VM. Nah, jadi kalau di WSL dia base image-nya itu sangat kecil dan tidak banyak yang terinstall ya. Kalau di VM kan itu sudah banyak yang terinstall. Nah, kelebihan utama ketika menggunakan WSL itu kemampuan ketika run graphical applications. Nah, jadi kita bisa menggunakan graphical application ya daripada bisa sih pakai command line, tapi enaknya kan pakai graphical application yang bisa digunakan langsung aja di Windows seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, eh contohnya ini ya, Ethercap. Ethercap ini dia graphical program out of Linux dan ini bisa dijalankan di Windows-nya karena kita sudah menginstal WSL tadi ya. Tapi WSL itu punya beberapa keterbatasan, misalnya kita tuh tetap butuh physical system atau virtual system yang akan ngepas interface. Ya. Oke, menggunakan Kali Linux ini kita akan em, menghabiskan banyak waktu berinteraksi dengan lingkungan desktopnya. Jadi kita perlu jadi nyaman dengan desktopnya sendiri. Nah, ini XFCE desktop, default desktop environment dikali XFCE ya. Jadi XFCE ini base-nya GNOME Toolkit atau GTK. Tapi juga ada ya namanya GNOME Desktop. Tapi kalau untuk yang di sini kita pakai XFCE ya. Ini pakai GNOME ya, GNOME Desktop. Oh, I see. Jadi ternyata kita bisa gunakan yang lain. Coba, emang bisa ya? Mungkin dicoba lagi ya. Kita riset ya. Power off, kita start lagi. Kita coba pakai GNOME, Genome. Ada cinnamon juga, macam-macam ternyata ya. Ada mate dan lain-lain ya. Ketika kita, aduh, ternyata kita aduh, ketika oke, sini, tapi kalau nggak ada ya, bentar. Ah, di sini. Ya, ini ada XFCE sama default. Tapi saya punyanya LFCE ya. LFCE semua sih. Ini kan XFCE ya.
Jadi, tapi sebenarnya ada berbagai macam di stop cinnamon, mate, tadi ada gnome juga, genome. Nah, ini yang sering dipakai ya, command line. Command line itu terminal. Uh, jadi ada CLI, command line interface, dan GUI. Jadi ya, ya, seperti biasanya ya. Kalau Linux Linux itu biasanya kita pakai terminal. Ini banyak banget ya terminal. Coba ini. Mungkin saya lanjutkan selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Donald Subsif. Di sini saya akan melanjutkan terkait hasil belajar saya untuk Kali Linux yang dipakai untuk mata kuliah proteksi aset informasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait buku Learning Kali Linux dan di sini kemarin saya sudah sampai di um, materi menggunakan command line untuk mengerjakan atau menggunakan sesuatu di Linux atau Linux lebih tepatnya. Oke, jadi di Kali Linux sendiri itu banyak menggunakan command line karena dari sini penulis itu menyatakan bahwa dia memulai komputer ketika terminal itu tidak mempunyai full screen dan mereka juga tidak punya desktop environment dan akses pertama oleh penulis itu menggunakan dan type dan tidak ada layar sekali pun. Nah, ketika mereka punya layar itu ya yang ditampilkan adalah command lines. Jadi penulis sendiri itu terbiasa dengan typing ya, ada stop ya. Nah, alasan lain untuk terbiasa dengan menggunakan command line dan lokasi program elemen adalah GUI atau user interface program itu banyak mempunyai failures atau kegagalan atau mungkin melewatkan detail yang mungkin dapat sangat berguna. Penulis sendiri sangat memilih PSK atau Visual Kit, di mana itu merupakan sekumpulan command line program. Nah, oke, oke. Jadi UI is often called shell. Sebuah UI itu seringkali dipanggil sebagai shell. Nah, ini itu benar. Eh, Baik kamu itu merefer ke program yang manage stock atau program yang mengambil command yang kamu ketikkan ke terminal seperti itu. Nah, Kali Linux default shell-nya adalah Z shell atau ZSH yang shell ini berdasarkan bash tapi tidak mempunyai banyak enhancement.
dan sebagian banyak kamu tidak kita tidak memperhatikan atau sadar bahwa banyak sekali perbedaannya dan pasti ketika kita menjalankan komen tidak ada perbedaan. Nah, ini the ZSHL includes a lot of customization option. Jadi ZSHL itu mempunyai banyak customizasi. Spesifiknya ketika masuk dalam comment line condition, that's how the prompt is represented. Default, kali using usage. Nah, ini defaultnya ya. Oh, gitu masukkan ini. Yes, yes. Nah, singkatnya kita akan menghabiskan beberapa waktu menggunakan komentar karena itu di mana Unix itu bermula dan sangat powerful untuk digunakan. Nah ini kita seperti biasa ya, Pak. Di Linux itu kita bisa mencari file dan directory management. Contohnya PWD ini buat melihat current directory yang kita pakai sekarang. Lalu long listingnya ini untuk melihat list serta detail-detailnya. Di sini kita bisa melihat permission, lalu eh, apa em, kepunyaan dan juga size-nya dan lain-lain dan tanggal dan lain-lain. Nah ini ada permission, lalu eh, lalu ada yang dan lain-lain. Jadi kita juga bisa mencari buah misal tapi sini nggak ada. Sebenarnya kita kita lihat Linux file system structure. Uh, jadi seperti Unix file system itu punya Linux file system itu punya layout yang sama. Ya, uh, berapa banyak disk yang kamu mau install dalam sistem kamu, semuanya akan ada di bawah root folder dan kamu dari situ. Linux systems are as follows. Pertama, bin contains binary files that have to be available when the system is booted in single user mode. Kalau ada boot, dimana boot ini boot files are stored, including the configuration of the bootloader. Dev, a pseudo file system that contains entries from the etc. configuration files related to the operating system. So, jadi yang di siapa programnya di dan kita harus nah di sini saya ada pin ada flexible home dan flip up proc spin temp bisa dan
Nah, kalau kita lihat listnya ya, kita juga bisa lihat ownernya. Ownernya itu semuanya root. Lalu ada file size, fast time, file modified, dan lain sebagainya. You may notice that at the top, some files start with dot period. The dot files are this. Which can be used to update notify. Itu untuk membentuk data bisa. Jadi ada yang namanya itu touch besar, kita di sini baca, nah kita bikin touch suatu sampai ke sini. Nah, jadi dia akan terus update tanggal ketika dia pernah dimodifikasi. Kalau semisal touch ini struktur file itu doesn't exist dan kita gunakan perintah touch, dia akan membuat empty file yang sudah dimodifikasi dan membuat timestamp di mana touch itu tereksekusi. Nah, selanjutnya ada checkmate. Checkmate ini adalah untuk mengubah permissions. Semisal kalian. Jadi enggak, kalian tidak suka itu. Nah, ini kan kita lihat kalau summary txt itu dia permissionnya read write untuk semua untuk uh, owner group dan world gitu. Coba kita tambahkan dia akan mengubah ke di sini saya lupa. Dia masih di pabrik langsung kita yang menggunakan proyek aplikasi. Oh, yes, really.
Um, nah, ini sudah tambahkan si untuk proyeknya sendiri seperti itu. Nah, Jamat itu juga bisa mengambil numerical value untuk possible condition. Dia itu pakai binary. Jadi semisal kalau kita cari distributing, nah ini bisa, saya bisa jelaskan secara jelas. Nah, jadi untuk mengubah si permission ini ada 3 digit ini. 3 digit, gimana 3 digit ini aslinya itu dari binary ya. Nah, misal ini, nah setiap digit adalah hasil penjumlahan dari isinya read itu nilainya 4 baik itu dan execute itu sama. Nah, kalau misal kita ingin membuat write access kan misal Java 76 itu untuk owner dia akan menambahkan read write execute, untuk grup itu akan read write, dan untuk others itu akan read write juga seperti itu. Nah, ini yang fine tadi. Selanjutnya kita ke proses management. Ketika kita menjalankan suatu program, kita menginisiasikan sebuah proses. Nah, sebuah proses ini kita pikirkan sebagai proses yang dynamic. Nah, setiap Linux system yang dijalankan itu punya lusinan bahkan ratusan proses yang berjalan di waktu apa. Ini kita pengen lihat ya proses listing sekarang tahu aja. Ini ada CSH dan PS yang baru kita jalankan. CSH itu ini, PS itu ya kita execute seperti itu. Lanjut, lanjutnya. Selanjutnya itu signals. Nah, signals untuk sebuah sistem itu provided dalam si header file yang biasanya kita taruh ini. Ini kayak kita tuh perlu manage proses juga dalam Linux. Kalau kita nggak mau ketika menjalankan program, kita tidak mau program yang lain itu mengganggu program yang sedang dijalankan oleh kita seperti itu. Dan itu eh, maka dari itu kita perlu mempelajari terkait proses manajemen. Di dalam Linux sendiri ada berapa cara proses manajemen. Contohnya itu
Di sini itu dia kill kill suatu apa new function convention valuable. Kita akan menemukan dua command yang tidak berhubungan dengan manage proses. Mereka itu sangat berhubungan dan perform the same function. Yang pertama itu kill, yang memang kill running proses, mematikan running proses. Spesifiknya dia itu mengirimkan sebuah sinyal pada proses dan operating system by sending signals. The default signal for kill is the term signal, sig term, which means terminate. But if you specify a different signal, kill will send it. Jadi untuk manage tes tes untuk memanage proses kita bisa terminate proses-proses yang tidak berguna. Nah, ini dia itu punya banyak sekali ini signals, basic term, big up, sig trap, sig kill, sig pipe dan lain-lain. Second command kita itu adalah kill all. Bedanya kill sama kill all itu kill all itu kita eh, tidak perlu PID-nya atau proses ID, tapi kita pakai nama prosesnya. Oke, ini user management, kita juga bisa user management. Misalnya kayak chmod tadi, lalu ada add user, sudo, dan sebagainya. User mode juga, service management juga kita ada. Jadi kita itu punya package-package yang perlu di manage juga untuk agar si device kita itu tidak menjalankan terlalu banyak service seperti itu. Dan juga untuk mencocokkan misal kita ada di development setting itu service management itu bisa sangat berguna untuk menyamakan environment satu developer dengan environment yang lain. Nah, oh ini package management ya. Biasanya sebelum kita melakukan itu kita perlu update package dulu. Soalnya sudo update ini apa? Semisal semisal kita belum update di sini, posisi saya belum update untuk package. Kita bisa langsung update semua package. Nah, di sini kita setelah update-nya selesai, dia bakal memberitahu kita apakah update itu tersedia untuk package yang sudah kita install. Ini langsung aja dia karena remote access. Hey, dan singkat saja, komputer jaringan itu punya potensial untuk remote access. Jadi kita bisa mengakses secara remote tanpa di depan langsung komputer dan ini kita pakai key, public private key dan lain-lain. Kita juga bisa copying public key to the remote server. Ada load management juga. Kita ketika kita melakukan security testing,
Mungkin kita tidak terlalu perlu untuk melihat logs dalam sistem yang ada, tapi penulis itu menemukan logs yang cukup berguna. Ini misalnya ada error juga bisa menggunakan log-log seperti itu. Nah, ini ada syslog facilities dan lain-lain. Oke. Jadi mungkin itu saja untuk fundamental yang saya pelajari dari buku. Selain sebelumnya ada network security testing basics ya. Ini security testing. Nah, jadi ada triad, triad namanya. Triad itu kan CIA triad, confidentiality, integrity, dan availability. Monitoring layer, nah ini layer dari jaringan OSI model ya, dan sebagainya. Yang mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya ada mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.